Kisah ini dimulai di sebuah kedai kopi yang cozy, tempat di mana aroma biji kopi yang baru disangrai berpadu dengan imajinasi liar para pelanggannya. Di balik bar, ada Risa, seorang barista yang perfeksionis. Setiap cangkir kopi yang ia buat adalah sebuah karya seni, presisi, dan penuh cinta. Dan sebagian besar cinta itu, diam-diam ia tujukan untuk satu orang, Bima. Bima adalah pelanggan setia Risa. Seorang penulis skenario dengan rambut acak-acakan dan mata yang selalu tampak melamun, merangkai dunia-dunia baru di laptopnya. Setiap hari, Bima datang, memesan americano tanpa gula, lalu duduk di sudut favoritnya, tenggelam dalam lautan ide. Risa hafal betul kebiasaannya. Ia bahkan tahu kapan Bima butuh isi ulang air putih tanpa diminta. Bagi Risa, Bima bukan sekadar pelanggan. Dia adalah inspirasi. Dia adalah alasan Risa memastikan latte art buatannya selalu sempurna, berharap suatu saat Bima akan menyadarinya. Hari demi hari, Risa hanya bisa mengagumi dari jauh. Teman kerjanya, Siska, sudah bosan menasihatinya. Riz, sampai kapan kamu mau jadi pemuja rahasia? Itu kopi udah dingin. Orangnya keburu pindah kedai kopi lain nanti, ejek Siska sambil mengelap meja. Risa hanya bisa tersipu. Baginya, memulai percakapan dengan Bima terasa lebih sulit daripada membuat kopi paling rumit sekalipun. Setelah berbulan-bulan memendam rasa, didorong oleh ultimatum Siska yang mengancam akan menjodohkannya dengan pemasok biji kopi, Risa akhirnya memberanikan diri. Tapi, tentu saja dengan caranya sendiri. Bukan dengan sapaan langsung, melainkan lewat sebuah surat. Surat cinta yang ditulis dengan tulisan tangan rapi di atas kertas memo beraroma vanila, diselipkan dengan hati-hati di bawah cangkir kopi pesanan Bima. Pagi itu, jantung Risa berdebar lebih kencang dari mesin penggiling kopi. Ia menyiapkan pesanan Bima dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebuah americano panas diletakkan di atas nampan bersama sepucuk surat rahasia. Ia melihat ke arah meja sudut, tempat Bima biasa duduk. Meja nomor 7. Dengan penuh keyakinan, Risa meminta Siska mengantarkan pesanan itu. Sis, tolong antar ini ke meja nomor 7. Ya, bilang aja dari aku, bisik Risa. Siska, yang sedang sibuk, hanya mengangguk tanpa melihat detail. Ia membawa nampan itu, namun karena kedai sedang ramai, ia sedikit salah fokus. Di saat yang bersamaan, seorang pria dengan kemeja mencolok dan rambut klimis sedang sibuk merekam dirinya sendiri dengan ponsel. Oke, gas, jadi hari ini gue lagi di Kopi Senja. Katanya kopinya paling endul sejagat raya. Kita buktikan. Pria itu adalah Doni, seorang food vlogger yang sedang naik daun, terkenal dengan gaya bicaranya yang super narsis dan review yang terkadang berlebihan. Kebetulan, ia duduk di meja nomor 9, yang dari sudut pandang Siska yang terburu-buru, angka 9 yang sedikit terkelupas itu tampak seperti angka 7. Siska meletakkan nampan di meja Doni. Pesanan atas nama Bima, tanyanya ragu. Doni, yang sedang asyik dengan kameranya, hanya mendengar samar-samar. Bima, oh, Bima, iya, saya, jawabnya asal, mengira itu adalah nama panggilannya dari salah satu penggemarnya. Siska pun pergi. Tugasnya selesai. Dari kejauhan, Risa melihat kopi dan suratnya sudah sampai. Ia tersenyum lega, tidak menyadari bahwa surat itu telah mendarat di tangan yang salah. Doni menyelesaikan vlog pembukanya, lalu matanya tertuju pada secangkir kopi dan sebuah surat di bawahnya. Wow, apa ini? Servis tambahan? Atau dari Secret Admirer? Katanya pada kamera. Ia membuka surat itu dan membacanya dengan ekspresi yang semakin berbunga-bunga. Untuk Bima, penulis hebatku, setiap katamu adalah melodi, seperti aroma kopi ini. Tertanda R. Doni tertawa penuh kemenangan. Guys, kalian lihat, pesona gue emang gak bisa ditolak. Barista di sini naksir berat sama gue. Dia pasti tahu gue vlogger terkenal. Risa, yang masih mengamati dari balik bar, mulai merasa ada yang aneh. Kenapa pria itu yang membaca suratnya? Dan kenapa reaksinya begitu berlebihan? Sementara itu, Bima yang asli, yang duduk di meja nomor 7, justru sedang kebingungan. Pesanannya tak kunjung datang. Ia akhirnya bangkit dan menghampiri bar. Mbak Risa, pesanan saya, americano,
Dunia Risa seakan runtuh. Jantungnya mencelos. Ia menatap Bima, lalu menatap Doni yang kini sedang melambai-lambaikan suratnya ke arah kamera. Oh, tidak. Bisik Risa pada dirinya sendiri. Dengan panik, ia segera membuatkan kopi untuk Bima sambil otaknya berputar mencari cara mengambil kembali surat itu. Keesokan harinya, kekacauan dimulai. Doni datang lagi ke kedai. Kali ini tidak sendirian. Ia membawa tripod, lighting, bahkan drone mini. Ia mendekati bar tempat Risa bekerja dengan senyum lebar yang membuat Risa ingin melemparnya dengan ampas kopi. Hai, atau haruskah aku memanggilmu My Secret Admirer? Sapanya keras, membuat semua mata tertuju pada mereka. Risa panik. Ia mencoba bersikap normal. Maaf, Anda siapa ya? Tanyanya pura-pura tidak kenal. Doni tertawa. Jangan malu-malu gitu, dong. Aku tahu kamu penggemar beratku. Lihat, guys, dia malu-malu kucing, katanya sambil mengarahkan kamera ke wajah Risa yang sudah memerah karena marah dan malu. Sejak saat itu, hidup Risa berubah menjadi reality show dadakan. Doni terus-menerus menguntitnya. Ia akan muncul tiba-tiba saat Risa sedang bekerja, merekam setiap gerak-geriknya. Dan inilah dia, guys, momen ketika sang barista pujaan hati sedang membuatkan kopi spesial untukku. Celotehnya, Risa harus kucing-kucingan di kedai kopinya sendiri. Ia mencoba merebut kembali surat itu dengan berbagai cara konyol. Mulai dari berpura-pura menumpahkan kopi ke baju Doni, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan kue gratis, hingga menyuruh Siska untuk mencuri surat itu dari tas Doni. Semua usahanya gagal total dan justru menciptakan adegan-adegan komedi yang absurd. Suatu kali, Risa mencoba mengambil surat itu saat Doni sedang di toilet. Ia mengendap-endap, tapi malah tersandung kabel tripod dan jatuh menimpa tumpukan cangkir. Bunyi gaduh itu tentu saja membuat Doni keluar dan langsung merekamnya. Oh, kamu sampai segitunya ya pengen ketemu aku? Terharu deh, kata Doni tanpa rasa bersalah. Parahnya lagi, semua tingkah laku anak mereka ini tidak luput dari perhatian Bima. Bima, yang biasanya sibuk dengan dunianya sendiri, mulai memperhatikan interaksi akrab antara Risa dan Doni. Dari sudut pandangnya, Risa dan vlogger narsis itu tampak seperti pasangan yang sedang bertengkar manja. Risa yang panik mencoba menjelaskan, Bima yang cemburu tapi gengsi untuk bertanya. Suatu sore, Bima melihat Risa sedang tarik-menarik tas dengan Doni di depan kedai. Risa berusaha merebut tas itu, sementara Doni malah tertawa-tawa seolah itu adalah permainan. Bima, yang entah kenapa merasa kesal, menghampiri mereka. Maaf, ada masalah di sini, tanyanya dengan nada dingin. Risa dan Doni sontak berhenti. Bima, sapa Risa gugup. Doni menatap Bima dari atas ke bawah. Oh, ini pasti saingan gue, ya, tenang. Bro, dia milik gue kok, kata Doni dengan percaya diri. Bima hanya menatap tajam ke arah Risa, lalu berkata, saya kira kamu beda, Risa. Ternyata selera humor kamu unik. Setelah itu, Bima berbalik dan pergi, meninggalkan Risa yang hatinya hancur. Melihat Risa yang hampir menangis, Doni akhirnya sadar kalau ini bukan lagi sekadar konten lucu-lucuan. Tunggu, kamu beneran gak naksir aku? Tanyanya dengan polos. Risa akhirnya meledak. Ya enggak lah, surat itu bukan buat kamu, itu buat Bima. Meja nomor 7, bukan 9. Nama kamu Doni, bukan Bima. Kamu bisa baca. Teriak Risa frustrasi. Doni terdiam. Ia melihat surat di tangannya, lalu ke arah Risa yang menangis, lalu ke arah Bima yang sudah menghilang di tikungan jalan. Untuk pertama kalinya, sang vlogger narsis itu merasa bersalah. Oh, hanya itu kata yang keluar dari mulutnya. Malam itu, Doni mengunggah sebuah video baru, tapi isinya berbeda dari biasanya. Bukan review makanan, melainkan video permintaan maaf. Guys, gue udah bikin kesalahan besar, katanya di depan kamera, tanpa senyum narsisnya. Ia menceritakan seluruh kejadian salah paham itu dari awal sampai akhir, mengakui kenevannya sendiri. Di akhir video, ia menunjukkan surat cinta Risa. Surat ini indah, dan ini bukan untuk gue. Ini untuk seorang penulis hebat bernama Bima. Risa, maafin gue. Dan Bima,
Kalau lo nonton ini, lo adalah orang paling beruntung sekaligus paling bodoh kalau sampai kehilangan dia. Video itu viral. Keesokan paginya, Bima datang ke kedai kopi. Kedai sepi, hanya ada Risa yang sedang murung membersihkan meja. Bima mendekat, tangannya memegang ponsel yang menampilkan video permintaan maaf Doni. Jeti, surat itu. Bima memulai, suaranya terdengar ragu. Risa mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Ia hanya bisa mengangguk pasrah, siap menerima penolakan. Bima tersenyum tipis. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Risa menggelang. Aku takut. Bima meletakkan ponselnya. Aku juga takut. Aku takut kalau ternyata aku cuma salah mengartikan semua latte art berbentuk hati yang kamu buat setiap hari. Risa terkejut. Kamu sadar? Bima mengangguk. Tentu saja, aku seorang penulis. Aku memperhatikan detail. Suasana canggung itu pecah oleh tawa kecil dari keduanya. Di sudut lain kedai, Doni dan Siska mengintip sambil memberikan 2 jempol. Kisah cinta yang dimulai dari secangkir kopi dan salah alamat itu, akhirnya menemukan tujuannya yang benar. Dan mungkin, Bima akhirnya menemukan ide untuk skenario komedi romantis terbaiknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.